Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah khatimun nabiyyin, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Salat tahajud disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salat yang paling utama setelah salat wajib 5 waktu. Mengapa demikian? Karena orang yang rajin melaksanakan ibadah salat tahajud dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam maka kerjakanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Karena solat tahajud merupakan solat yang paling utama setelah solat wajib 5 waktu. Tentu saja ada banyak keutamaan dan pahala besar yang didapatkan seorang muslim bila melaksanakannya. Namun ketahuilah wahai para sahabat, ada 4 perkara yang menghapus pahala ibadah solat tahajud meskipun kita rajin melakukan tahajud setiap malam. Jika masih melakukan salah satu dari 4 perkara ini, maka pahala tahajud akan sia-sia. Lantas apa sajakah yang menghapus pahala ibadah tahajud itu? Yang pertama adalah menyakiti atau menzolimi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat kemudian menjawab, orang yang bangkrut itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala solat, puasa dan zakat, namun ketika di dunia dia suka mencaci maki dan salah menuduh orang lain. Maka harta orang lain menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang yang terzolimi itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikan pelaku zolim. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis Rasulullah ini sudah jelas disebutkan apabila ada orang yang suka menyakiti orang lain, maka semua pahalanya akan dipindahkan kepada orang yang dizolimi atau yang disakiti. Bahkan lebih buruknya lagi, dosa orang yang disakiti akan diberikan kepada orang yang menzolimi,
hingga dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah merasa wujub atau bangga terhadap diri sendiri. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah mengatakan wujub itu bisa membatalkan atau menghapus pahala amalan seorang hamba. Sebagai contoh, jika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun sholat tahajud, maka jangan langsung merasa tinggi, kemudian memandang remeh orang yang kesulitan untuk bangun malam. Jika kita dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah, jangan langsung memandang remeh orang yang jarang terlihat bersedekah, karena barangkali mereka yang kita pandang remeh memiliki amalan tersembunyi yang mereka lakukan dengan ikhlas yang hanya Dia dan Allah yang mengetahui. Karena pada dasarnya semua ibadah yang kita lakukan dan semua prestasi yang kita raih semata-mata karena taufik, pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari kehebatan kita sendiri. Maka selama kita memandang remeh, merasa lebih tinggi dan lebih mulia dengan ibadah yang kita lakukan, pahalanya akan gugur, tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bermaksiat dikala sendiri. Dari Sobanul radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, lantas Allah menjadikannya sia-sia, tidak tersisa sedikit pun." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita sendiri godaan dari syaitan sangat kuat untuk mendorong kita berbuat maksiat kepada Allah, sebab secara naluriah orang akan merasa malu bila melakukan maksiat secara terang-terangan. Apabila kita mengikuti hawa nafsu dan godaan syaitan di saat sendiri, maka di saat itu pula pahala amal ibadah kita akan terhapus. Kemudian yang terakhir, yang keempat, meremehkan seorang mukmin yang berdosa. Di antara perkara yang dapat mengurangi bahkan menghapus pahala amalan selanjutnya adalah meremehkan suara mukmin yang berdosa dengan mengatakan bahwa seperti bulan tidak mungkin diampuni Allah, si fulan akan masuk neraka dan sebagainya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidayah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bila kita melihat ada orang berbuat maksiat, berbuat dosa, jangan kita pandang rendah dan jangan kita vonis dengan mengatakan bahwa kamu akan masuk neraka, sebab hal ini bisa menghapus pahala-pahala yang sudah kita lakukan. Kita juga tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya hidayah, petunjuk untuk kembali ke jalan Allah yang lurus. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 hal yang menghapus pahala ibadah tahajud kita dan ibadah-ibadah lain yang dilakukan. Maka mari kita jauhi, jangan sampai ada yang kita kerjakan. Semoga Allah menjaga kita dari 4 perkara itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.